Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianti Amsamaji, NPM 0204 22 11 10 6 semester 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan bunyi pertanyaan sebagai berikut. Jadi, pertanyaan yang pertama, apa tujuan utama studi kelayakan utama perusahaan pengemasan ramah lingkungan? Jadi, untuk menentukan kelayakan pendirian perusahaan rintisan yang berfokus pada produksi bahan kemasan yang ramah lingkungan dapat terurai secara hayati, khususnya untuk industri makanan dan minuman. Dan pertanyaan yang kedua, siapa target audiens utama untuk perusahaan rintisan tersebut? Sasaran audiens utama meliputi restoran, kafe, dan layanan pengiriman makanan yang ingin mengurangi jejak lingkungan mereka, merek makanan organik, dan usaha kecil yang peduli lingkungan, badan pemerintah daerah yang mempromosikan inisiatif ramah lingkungan. Audiens sekunder terdiri dari merek retail, produsen makanan, dan distributor kemasan grosir. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan presentasi yang didapatkan dari hasil survei, berapa banyak potensi jumlah pelanggan yang ingin menggunakan produk kemasan ramah lingkungan pada emerging market dan daerah perkotaan? Jadi, survei dan data pasar menunjukkan bahwa 70% konsumen lebih menyukai produk dengan kemasan berkelanjutan, khususnya di emerging market dan perkotaan. Ada 1,05 hingga 1,4 miliar orang di emerging market dan perkotaan dapat diwakili oleh temuan tersebut. Pemerintah diperkirakan akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebesar 7% selama 5 tahun ke depan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan berencana untuk meningkatkan produksinya dan berapa kapasitas produksi awalnya? Perusahaan rintisan ini berencana untuk memulai dalam skala kecil hingga menengah dengan memproduksi sekitar 10.000 unit kemasan ramah lingkungan per hari, yang dapat ditingkatkan berdasarkan pertumbuhan permintaan. Produksi awal akan difokuskan pada ukuran standar kotak makanan, cangkir, dan peralatan makan, sebelum diperluas ke produk yang lebih disesuaikan dan khusus. Pertanyaan yang kelima, manakah lokasi yang paling dekat dengan pasar potensial? Jadi, yang paling dekat dengan pasar potensial yaitu Bogor, Jawa Barat, dengan jarak dari pasar potensial 40 km dari Jakarta. Sedangkan paling dekat dengan bahan baku yaitu Malang, Jawa Timur, dengan jarak 30 km dari zona agraria Jawa Timur. Dan lokasi paling murah biaya pekerjaannya yaitu di Solo, Jawa Tengah, dengan biaya pekerjaannya 2.500.000 per bulan. Lokasi yang saya pilih adalah Bogor, Jawa Barat. Pertanyaan yang keenam, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dalam fase rintisan dan bagaimana tenaga kerja akan direncanakan seiring dengan peningkatan skala perusahaan? Pada tahap awal, perusahaan akan membutuhkan sekitar 30 karyawan, 15 pekerja lini produksi, 5 inspektur kontrol kualitas, 5 personal pemasaran dan penjualan, 3 staf administrasi, SDM keuangan, dan pengadaan, 2 manajer tingkat menengah produksi dan pemasaran. Sering meningkatnya pemerintahan tenaga kerja akan bertambah dengan staf tambahan direktur untuk produksi dan penjualan yang berpotensi tumbuh menjadi 50 karyawan dalam waktu 2 tahun. Pertanyaan yang terakhir, gambar struktur organisasi dari perusahaan ini sebagai berikut. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.